Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, Bapak. Siang, Pak. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Baik. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Perlindungan anak di sesi 1, yaitu tentang upaya pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak, Bu. Ya, Ibu, ada yang pernah di sini melakukan kekerasan terhadap anak atau melihat Pak Mahfud pernah melihat kekerasan terhadap anak? Pernah, Pak. Jadi temen aku tuh, Pak, punya anak tiri, Pak, digelo-gelo orang. Pernah, Pak. Oh iya, itu juga termasuk kekerasan. Iya, Pak, bangor, Pak. Iya. Sabaran ya? Ibu Titin? Kita apa bagian dari anak dapat orang sok, Pak. Melakukan kekerasan. Iya. Pernah tangga bilang iya sampai tekan dijambak, Pak. Orang yang bakal pengen jajan akan duitnya. Iya. Jambak. Ya, terima kasih Pak Mahfud dengan Ibu Titin. Ya, itu adalah bagian contoh daripada kekerasan terhadap anak. Sekarang kita masuk ke pengertian dan hak-hak anak, ya. Dalam pengertian di sini, pengertian hak anak, pengertian anak yaitu adalah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Itu menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Itu adalah pengertian anak. Jadi anak yang belum berusia 18 tahun itu juga disebut sebagai anak, ya. Berarti masih dalam kandungan? Ya, masih anak, dalam ya, Pak? kandungan anak, ya. Ya, di flipchart atau gambar nomor 2 ini, nah, Ibu tentunya di sini dan Bapak kan punya anak. Nah, Ibu Kaona, Dalam, Pak. hak-hak anak itu menurut Ibu Kaona yang bagaimana, Bu? Hak untuk mendapatkan makanan yang sehat, Pak. Iya, bagus, terima kasih. Coba tepuk salutnya dulu. Ya, sekarang buat Ibu Kaona. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Terima kasih Bu Kaona. Kemudian Pak Mahfud. Pak Mahfud. Nih yang lagi bawa bayi Ibu Herlina. Hak anak itu yang seperti apa untuk anaknya tuh? Hak mendapatkan pendidikan, Pak. Oh iya, mendapatkan pendidikan. Tapi kan masih kecil. Pendidikan apa yang menurut Ibu? PAUD. Ya, PAUD. Selain PAUD, kalau di rumah, di keluarga suka ada pendidikan tidak? Yang halnya kecil dan mendidik untuk anak. Kalau misalkan Jangan lihat sini, Bu. Yang Ibu rasakan saja. apa ya, Pak ya? Aduh, kayak gini pakai pakai jawaban ini, Pak. Yang sering ngajarin bernyanyi enggak anaknya, berhitung. Iya, Pak, bernyanyi. Ya, itu kan sama saja, Pak. Iya, itu kan Pendidikan. bagian daripada pendidikan informal, Bu. Kalau di TA, PAUD kan formalnya. Oh. Ya, kita lihat di flipchart nomor 2. Bahasanya tadi yang sudah Ibu Herlina, terus Ibu Kaona tentang hak anak-anak. Itu ya seperti itu hak anak. Nah, di sini juga ada dalam gambarnya. Hak anak dapat diartikan. Kalau tadi mah contoh, sekarang artinya. Yang pertama adalah hak melekatkan atau asasi pada diri anak. Hak asasi manusia ya, Pak. Iya, pinter ya, Bu. Ini asasi, Pak. Kemudian selanjutnya bahwasanya anak itu adalah pemberian Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang ketiga, hak ada sejak dilahirkan, bahkan saat di dalam kandungan. Seperti yang tadi Bu Titin tanyakan, bahwasanya dalam kandungan juga masih anak.
Kemudian kewajiban orang tua untuk memenuhi hak tersebut. Seperti Ibu Kak Ona tadi, bahwasanya diberikan makanan yang sehat, itu adalah kewajiban orang tua. Selanjutnya, jika tidak dipenuhi, sama dengan pelanggaran. Kalau tidak dipenuhi, hak anak yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Titin, Ibu Koana, Pak Mahmud, dan Ibu Herlina, maka dijadikan sebagai pelanggaran. Terus, jika orang tua tidak memenuhi, sama dengan melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Selanjutnya, orang tua tidak mampu, sama dengan negara harus ambil alih. Jadi kalau orang tua tidak mampu, negara yang mengambil alih. Nah, di sini adanya PKH itu salah satunya adalah bagian dari untuk mengcover yang terakhir ini, ya. Jadi membantu anak agar tetap mendapatkan haknya. Kemudian selanjutnya, apa saja sih hak-hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tuanya? Ada yang tahu Bu apa saja? Ya Pak, lamunan rumah saya mau kah kayak Ibu Herlina kah, kakek kah? Pada B harus diberikan pendidikan dan waktu luang. Kalau anak apa? Ya. Misalnya bapak kak aja, misalnya kayak seorang guru, seorang guru lah pekerja keras tapi tidak bisa meluangkan untuk anaknya, anak juga butuh Pak, seperti itu. Ya, terima kasih Bu Titin. Nah, sekarang kita masuk ke 5 klaster hak anak. Nah, coba Ibu Penny bacakan klaster yang pertama Bu. Hak disiplin dan kebebasan, Pak. Hak sipil dan kebebasan. Disiplin dan Ya. Hak sipil dan kebebasan adalah hak untuk memiliki akte kelahiran, kebebasan memeluk agama dan kepercayaan, serta beribadat menurut keyakinan masing-masing. Jadi hak sipil di sini, anak itu pertama harus mendapatkan akte kelahiran. Kalau sekarang itu ada KIA apa ya? KIA. Apa KIA itu? Pak Mahfud? Itu Identitas anak. Ya. Kalau ibu dan anak mau metengnya apa ya? Iya. Salah Itu bandingan. mah adanya di modul berapa? Masih ingat enggak? Kesehatan modul 2. modul 3. Modul Terima kasih Bu Herina sudah mengingatkan yang lainnya. Tepuk salut buat Ibu Herina. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kemudian Oh dikit Pak. Bapak kan butuh baik. Bapak ngirim dikit Pak. ya, Sun. Terima kasih Bu. Ya. Nah, yang ini dipasti soalnya. Bu. Klaster 2. Pak Mahmud. lingkungan, keluarga dan pengasuhan alternatif Bu. Ya, Ya ya. Pak. Yang kedua adalah klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Apa Bu maksudnya Pak? Kayak Ya, jalan Mas. apa ya? Alternatifnya Pak ya? Ketahanan keluarga kita di tengah arus informasi dan ancaman-ancaman bagi anak serta ketidakpahaman orang tua atau wali. Terkadang orang tua atau wali kurang memahami informasi, ya, terutama bagi hak anak. Kadang yang dianggapnya itu adalah bagian hak anak, ternyata orang tua mengabaikannya. Ya. Kemudian ketahanan keluarga kita di tengah arus informasi. Jadi adanya informasi ini orang tua harus mengetahui, setidaknya paham. Kemudian yang ketiga, klaster ketiga, coba bacakan Ibu Herlina. Kesehatan dan kesejahteraan dasar. Ya, ini klaster ketiga adalah penjelasannya untuk anak-anak terlantar dan yang memerlukan perlindungan khusus. Kemudian Ibu Titin klaster 4.
pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Ya, pendidikan, waktu luang, dan kegiatan budaya. Kita juga harus mengklasterkan anak itu pendidikannya bisa di bagian mana, karena kemampuan setiap anak itu pasti berbeda-beda. Termasuk kita sebagai orang tua harus meluangkan waktunya walaupun sedikit. Apalagi Pak Mahmud sebagai ayah nih, kadang kan bekerja Pulang pulang sore, sore, jadi anak sorenya ini bisa meluangkan waktunya untuk Pak Mahmud, untuk anak ya, Iya, Pak. bermain atau tanya. walaupun sebentar ya Pak. Iya, nggak Pak, apa-apa. ya, ya, Pak. Makasih Pak. Ya, Semoga iya. Bapak juga gitu. Klaster 5, Ibu Kak Ona. Langkah-langkah perlindungan khusus. Ya, langkah-langkah perlindungan khusus ini adalah perlindungan khusus terutama bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Berhadapan masalah hukum, korban kekerasan, korban bencana. Ya. Jadi penanganannya ada dan harus diketahui. Baik, Bapak dan Ibu, itu adalah tentang hak anak dan pengertiannya serta klaster hak anak. Ada 5. Jadi nanti Ibu bisa diingat sebagai informasi dan wawasan pengetahuannya. Setidaknya jika tidak paham bisa ditanyakan, dan jika tidak masuk semua yang ada di sini, setidaknya Ibu mengerti bahwasannya anak itu yang memang usianya belum 18 tahun. Ya. Baik. Kita ucapkan tepuk wow untuk semuanya ya. Ibu Herlina, ingat gak tepuk wow bulan kemarin? Ingat. Iya, ya. Semuanya ingat ya? Iya. Ya. Kita tepuk wow. 1, 2, 3, tepuk wow. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat untuk Ibu dan Bapak sebagai pengetahuan dan informasi langkah awal ya. Untuk pertemuan bulan depan persiapkan saja ya Bu. Dan yang terpenting adalah ingat kehadirannya. Baik. Saya ucapkan terima kasih untuk semuanya sekali lagi. Ya, kemudian